Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Damayanti dari kelas H NIM 2007015021146. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Pengertian pendidikan agama Islam secara etimologi. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi, agama adalah menurut Sanskerta tidak gemah, kacau, kocar-kacir, berantakan. Menurut agama, tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Menurut dari Arab, din berasal dari kata dana, yadinu, dinan yang berarti tatanan, sistem atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pengertian Islam secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kita dalam Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, mim, yang berarti dasar selamat. Disebutkan dari surah Al-Baqarah ayat 83, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa is akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budu illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan wa antum mu'ridun. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Karena untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa untuk menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Bagaimana pembelajaran PAI di perguruan tinggi? Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Sumber psikologi tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk bertuhan, atau ateis tidak bertuhan, dan setengah ateis. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan yang taat. Juga karena adanya fenomena konferensi agama dan konferensi mazhab. Sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi 2 subkultur, yaitu santri dan muslim biasa, bukan santri. Sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah.
Sumber Yudis tentang perlunya pembelajaran PAI. Yang pertama, Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Menggali model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Pendekatan substansi ajaran. Yang pertama, pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Yang kedua, pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Manusia menunjukkan bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari agama karena manusia memiliki perasaan takut dan cemas. Selama itu manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek material. Dalam kitab Mizanul Amal, menurut Al-Ghazali, bahagia terbagi dua, yaitu kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal imam, ilmu dan amal. Disebutkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitul wa far'uha fis samai tu'ti ukalaha kullahinin biizni rabbuhum wa yugadiribu Allahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Agama menjamin kita puas dengan konsep keimanan dan mensyukuri atas apa yang ada di dalam diri kita. Kondisi keimanan yaitu tertinggi adalah saat kita selalu mensyukuri ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan Islami adalah kebahagiaan sejati, lahir dan tumbuh dari nilai-nilai dasar Islam dan diwujudkan sebagai nilai yang bisa menunjukkan taubat dan senantiasa berpegang pada kebenaran. Jiwa tauhid sangatlah penting sebab jiwa tauhid adalah modal besar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Nilai-nilai hidup yang dapat dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak. Di dalam nilai mutlak nilai universal terdapat misi agama yaitu membawa kedamaian, keselamatan, komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid yang di atas jiwa tauhid itu sendiri dibangun nilai-nilai universal dan komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode yang strategi untuk menggapai kebahagiaan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana manusia bertuhan. Konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Pengertian spiritualitas. Spiritualitas dalam bahasa Inggris adalah spirituality, berasal dari kata spirit yang berarti roh atau jiwa. Dalam bahasa Arab, spirit sama dengan ruh dan spiritualitas sama dengan ruhiyah atau ruhaniyah. Spiritualitas adalah kepercayaan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Alasan manusia memerlukan spiritualitas. Penguatan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya. Penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Mereka yang memiliki kesadaran atau kecerdasan spiritual mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan,
tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Dalam sosiologi, agama disebut sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Sumber filosofis tentang konsep ketuhanan. Filosof Barat, Plato menggunakan dalil kosmologikal bahwa di dalam dunia ini tiap kejadian mesti didahului oleh sebab-sebab dalam benda-benda yang terbatas. Rangkaian sebab adalah terus-menerus, akan tetapi dalam logika rangkaian yang terus-menerus itu mustahil. Filosof Islam, dalil inayah dan dalil ikhtirah oleh Ibnu Rashid. Dalil inayah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah SWT yang mempunyai tujuan atau manfaat bagi manusia, yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'mata zahiratan wa batinatan wa minan nasi man yuhaddilu fillahi bighairi ilman wala hudan wala kitabim munir. Adapun dalil ikhtirah mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang penuh keserasian dan keharmonisan, khususnya alam hayat, yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yansuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusitat wa ilal ardi kaifa sutihat. Selanjutnya, sumber teologis tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagamaan harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas. Menurut Al-Qushayri dalam tasvirnya, Lata al-Ifsharat menunjukkan bahwa roh adalah latifah yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Karena adanya roh manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Adanya rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Tuhan adalah zat yang maha transden dan gaib, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsi hakikatnya. Definisi imam secara etimologi, amma yakimu imanan, yang berarti yakin atau percaya. Menurut terminologi, hati membenarkan, lisan mengucapkan, dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara beriman kepada Allah. Ada dua cara beriman kepada Allah, yaitu bersifat ijmali dan bersifat tafsili. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan imam Islam dan Islam dalam membentuk insan kamil. Konsep dan urgensi Islam, imam dan Islam dalam membentuk Islam kamil. Definisi Islam secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman. Dalam kamus lisan Al-Arab dijelaskan bahwa Islam mempunyai arti semantik sebagai berikut. Tunduk dan patuh, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan, menakuti, menunaikan, menyampaikan, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep imam. Definisi imam secara etimologi, perkataan imam diambil dari kata amanah, yaminu, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan terminologi, pengertian imam merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan. Definisi ihsan. Ihsan kesempurnaan atau terbaik.
adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Disebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 103. La tadrikullah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tadrikuhul absaru wa huwa yudriku absar wa huwal latiful khabir. Konsep insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata, insan dan kamil. Secara hafizah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Jamil Sahiba, kata insan menunjukkan pada sesuatu yang secara khusus digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Dalam bahasa Arab, kata insan mengacu kepada sifat manusia yang terpuji seperti kasih sayang, mulia, dan yang lainnya. Adapun kata kamil dapat pula berarti suatu keadaan yang sempurna dan digunakan untuk menunjukkan pada sempurnanya zat dan sifat, dan hal itu terjadi melalui terkumpulnya sejumlah potensi dan kelengkapan seperti ilmu dan sekalian sifat yang baik lainnya. Menjadi persyaratan dalam insan kamil, kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Karakteristik insan kamil: berfungsi akalnya secara optimal, mampu menciptakan budaya, menghiasi diri dengan sifat ketuhanan, berakhlak mulia, berjiwa seimbang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Definisi paradigma secara etimologis: istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata digma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun kreatif. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum, berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata yang sangat kompleks. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Alasan paradigma Quran ini sangat penting bagi kehidupan modern. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primer dalam segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Menurut Yusuf Al-Qadrawi, tujuan diturunkan Al-Quran yang paling tidak ada 7 macam. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika amin sya wa min yusyrika billahi faqad iftara isman azima. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dari hak-hak asasi manusia. Adapun yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar. Sumber historis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Pada masa keemasan Islam, yaitu karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pengetahuan, dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena itu, Islam menjadi pusat peradaban dan superpower dalam ekonomi dan politik. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Al-Furuqi menjabarkannya dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, memadukan sistem pendidikan Islam di dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama harus dihilangkan. Meningkatkan visi Islam dengan cara
mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam. Tahapan kedua yaitu islamisasi ilmu pengetahuan. Langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam membentuk paradigma Al-Quran menurut Ismail Razi Al-Faruqi. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan khasna Islam. Yang ketiga, mencari jalan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Yang keempat, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang dan kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.